Bab 4. Pola pikir berkemungkinan. Marilah kita awali dengan kutipan yang dikemukakan oleh George Bernard Shaw yang berbunyi, hidup kita dibentuk bukan oleh pengalaman kita, tetapi oleh harapan kita. Pendahuluan. Banyak orang sulit mencapai kesuksesan karena terjebak dalam pikirannya sendiri, yaitu pola pikir impossible atau mustahil. Cara berpikir mustahil atau impossible thinking ini memiliki implikasi yang luar biasa terhadap cara kita memandang hidup dan membuat keputusan. Ilusi yang sering kali menghambat dan membatasi bahwa dunia yang kita lihat merupakan dunia yang sesungguhnya. Kita jarang mempertanyakan pola pikir itu, apalagi mengubahnya. Padahal, apa yang sebenarnya adalah kita memandang dunia bukan sebagaimana adanya, tetapi sebagaimana diri kita. Wynne dan Crook, pengarang buku The Power of Impossible Thinking, berpendapat bahwa proses mengubah pola pikir bermula dari pengakuan akan pentingnya kekuatan model mental yang diikuti dengan pemahaman dan melakukan pendekatan-pendekatan praktis untuk mengubahnya. Pertama, menurut kedua penulis itu, kita harus benar-benar memahami mengapa kita melihat dan memandang dunia seperti yang kita lihat selama ini, dan apa dampak pola pikir tersebut pada tindakan kita. Kedua, kita perlu melihat relevansi model mental yang sekarang kita pakai dengan kondisi lingkungan yang terus berubah. Kita harus bisa mengukur model mental itu masih sesuai dengan lingkungan sekitar kita. Seandainya kita perlu mengubahnya, sejauh mana kita akan mengubahnya dan model mana yang akan kita pilih. Ketiga, kita harus bisa mengatasi para penghalang yang tidak setuju dengan perubahan model mental kita dengan merombak ulang infrastruktur yang mendukung model mental yang lama dan mengubah pola pikir orang yang ada di sekitar kita. Keempat, kita harus cepat menghasilkan dan bertindak sesuai dan bereksperimen dengan model mental yang baru itu. Adapun model mental baru adalah pola pikir berkemungkinan. Di bawah ini, pertama akan dibahas model mental dan perlunya model mental. Selanjutnya akan dikaji pola pikir berkemungkinan sebagai salah satu model mental. Perlunya model mental. Kita jarang mengakui bahwa model mental itu ada. Model mental itu tidak terlihat, namun membatasi apa yang kita lihat dan yang kita lakukan. Maka, kita harus lebih sadar terhadap model mental kita dan memandang bagaimana model mental itu mempengaruhi kemungkinan-kemungkinan kita. Hal ini membutuhkan proses yang sistematis untuk memunculkan model mental kita, menguji apakah model itu cocok untuk lingkungan kita yang sekarang, mengidentifikasi model baru, dan mengubahnya jika perlu. Dalam dunia yang berubah dengan pesat, lebih mungkin bahwa model kita tidak bersentuhan dengan realitas atau kenyataan. Ambil blog sebagai contoh. Banyak orang pada awalnya mengabaikan pentingnya blog. Pikirkan betapa kuatnya organisasi berita, politikus, dan perusahaan direndahkan oleh blog-blog ini. Pikirkan bagaimana Microsoft
ditantang oleh open source software. Pikirkan bagaimana ensiklopedi tradisional ditantang oleh inovasi seperti Wikipedia. Industri melihat munculnya musik digital, tetapi tidak dapat memahaminya dan tidak dapat bertindak berdasarkan hal itu karena model mental mereka adalah musik dijual di toko eceran atau pada CD. Digital download tidak lebih daripada pencurian hak cipta. Perusahaan Apple memandang hal itu dengan cara berbeda dan mampu menciptakan fenomena iPod. Kuncinya adalah pergeseran dalam model mental. Kita perlu melihat model mental kita, memahami bagaimana model mental itu membatasi peluang kita, dan tahu bagaimana mengubah model itu. Permasalahannya adalah kriteria apa yang kita gunakan untuk mengubah atau menyeleksi model mental baru. Pemilihan model mental itu seharusnya pragmatis dan eksperimental. Kita cenderung melihat dunia ini hitam atau putih. Pada hari-hari awal internet, para pendukungnya merasa internet akan menguasai dunia. Semua bisnis akan berupa e-bisnis. Tidak akan ada bank atau toko buku. Kita hanya pergi ke komputer. Di sisi lain, lini bisnis lama punya pandangan yang berlawanan, bahwa tren ini akan segera menghilang. Kenyataannya bukan brick atau tembok melawan klik, tetapi brick and click. Perusahaan yang berhasil adalah yang menawarkan kepada pelanggan kesempatan untuk menelpon, mengklik, atau mengunjungi. Dia bukan salah satu, tetapi keduanya. Kita sebaiknya menghindari terbelenggu dalam ide bahwa revolusi itu absolut. Ini dapat memberikan kesempatan kepada kita untuk menciptakan portofolio model. Maka kita mengambil dan memilih model yang bekerja sangat baik untuk menghadapi tantangan-tantangan di hadapan kita. Eksperimentasi juga penting. Daripada terkunci dalam suatu pemikiran, kita dapat bereksperimentasi dengan banyak pandangan yang berbeda dan menemukan satu yang bekerja atau berfungsi. Hal ini membuat kita terbuka untuk menemukan cara baru mendekati tantangan dan memberi kesempatan pada kita untuk menguji model-model tanpa merasa bersalah. Manfaat pola pikir berkemungkinan. Orang yang memanfaatkan pola pikir berkemungkinan mampu melaksanakan tugas-tugas yang tampaknya mustahil karena mereka percaya adanya solusi. Menurut John Maxwell, ahli kepemimpinan internasional, menyebutkan beberapa manfaat pola pikir ini sebagai berikut. Pola pikir berkemungkinan meningkatkan kemungkinan yang ada. Jika Anda percaya bahwa Anda bisa melakukan sesuatu yang terlihat sulit dan Anda berhasil melakukannya, banyak pintu akan terbuka untuk Anda. Jika Anda bersikap terbuka terhadap pola pikir berkemungkinan, Anda terbuka terhadap kemungkinan lainnya. 2. Pola pikir berkemungkinan menarik kesempatan dan orang kepada Anda. Jika kita melakukan hal besar atau hal yang tampaknya mustahil, ini bisa menciptakan kesempatan baru dan menarik orang. Kesuksesan ini akan membuka peluang atau kesempatan baru,
yang mungkin lebih baik dan besar, serta menarik orang lain untuk menginvestasikan modal atau uangnya kepada proyek yang kita tangani. 3. Pola pikir berkemungkinan meningkatkan kemungkinan-kemungkinan lain. Para pemikir besar yang menjadikan segala sesuatunya terjadi juga menciptakan kemungkinan-kemungkinan untuk orang lain. Sebagian itu terjadi karena sifat menularnya. Anda tidak bisa berhenti selain menjadi lebih percaya diri dan berpikir lebih besar jika Anda dikelilingi oleh para pemikir berkemungkinan. 4. Pola pikir berkemungkinan membuat Anda memimpikan impian-impian besar. Tidak peduli profesi Anda, pola pikir berkemungkinan membantu Anda memperluas wawasan-wawasan dan memperbesar impian. Profesor David Scott percaya, para pemikir besar adalah para spesialis dalam menciptakan gambaran-gambaran ke depan yang positif, optimis dalam pikiran mereka dan pikiran-pikiran orang lain. Jika Anda memanfaatkan pola pikir berkemungkinan, impian-impian Anda berubah dari seonggok tanah menjadi gunung, dan karena Anda percaya dalam soal kemungkinan, Anda menempatkan diri Anda dalam posisi untuk meraihnya. 5. Pola pikir berkemungkinan menjadikannya berada di atas pola pikir kebanyakan. Setiap saat Anda menghilangkan label tidak mungkin dari pekerjaan Anda meningkatkan potensi Anda dari tingkat kebanyakan menuju tingkat di atas rata-rata. 6. Pola pikir berkemungkinan memberi Anda energi. Sebuah korelasi langsung muncul antara pola pikir berkemungkinan dan tingkat energi seseorang. Tidak seorang pun mencari penyebabnya mengapa Anda menginvestasikan diri dalam apa yang Anda percaya bisa berhasil. Jika Anda memanfaatkan pola pikir berkemungkinan, Anda percaya pada apa yang sedang Anda kerjakan, dan itu memberi Anda energi. 7. Pola pikir berkemungkinan menjaga Anda untuk tidak menyerah. Di atas semuanya, para pemikir yang berkemungkinan percaya bahwa mereka bisa berhasil. Dennis Whitley, penulis The Psychology of Winning, berkata, para pemenang dalam hidup secara konstan berpikir dalam istilah saya bisa, akan bisa, dan bisa. Di lain pihak, pecundang atau orang yang kalah berkonsentrasi pada pemikiran-pemikiran yang terbangun tentang apa yang telah mereka kerjakan atau yang belum mereka kerjakan. Jika Anda percaya Anda tidak bisa melakukan sesuatu, tidak peduli seberapa kuat Anda berusaha, Anda sudah kalah. Jika Anda percaya Anda bisa melakukan sesuatu, Anda sudah menang separuh pertempuran. Bagaimana merasakan energi pola pikir berkemungkinan? Jika Anda ingin pola pikir berkemungkinan bermanfaat untuk Anda, mulailah mengikuti saran-saran berikut. 1. Berhenti berfokus pada kemustahilan. Langkah pertama menjadi seorang pemikir berkemungkinan adalah berhenti mencari dan terpaku pada apa yang keliru dari situasi tertentu. Psikolog olahraga Bob Rotella menyatakan,
Saya bilang kepada orang lain, jika Anda tidak ingin terlibat dengan pola pikir positif, itu baik-baik saja. Cukup singkirkan pemikiran-pemikiran negatif dari pikiran Anda. Dan apapun yang tersisa, itu adalah yang baik-baik saja. Jika pola pikir berkemungkinan terlihat baru bagi Anda harus sedikit berlatih menghilangkan sebagian suara-suara negatif yang mungkin Anda dengar dalam kepala Anda. Ketika Anda mulai secara otomatis mendata semua hal yang keliru atau alasan-alasan mengapa sesuatu tidak bisa dilakukan, berhentilah dan katakan, "Jangan pergi ke sana." Kemudian tanyakan, dalam soal ini, apanya yang benar? Itu akan membantu Anda memulai. Dan jika sikap negatif merupakan suatu masalah yang benar-benar besar untuk Anda, dan sikap pesimistis keluar dari mulut Anda sebelum Anda bahkan memikirkannya, Anda perlu mendapat bantuan dari seorang sahabat atau anggota keluarga untuk mengingat Anda setiap waktu Anda mengungkapkan ide-ide negatif. 2. Jauhi para ahli. Yang disebut para ahli lebih banyak menghapus impian orang ketimbang orang lain. Para pemikir berkemungkinan adalah orang-orang yang enggan membebaskan segala sesuatu sebagai hal yang mustahil. Jika Anda ingin meraih sesuatu, biarkan diri Anda mempercayai bahwa segala sesuatu itu mungkin, tidak peduli apa kata para ahli. 3. Carilah setiap kemungkinan di setiap situasi. Menjadi seorang pemikir berkemungkinan adalah lebih sekedar menolak, membiarkan diri sendiri bersikap negatif, bahkan lebih dari itu. Ia mencari kemungkinan positif di samping keadaan yang positif. Don Soderquist, mantan presiden Walmart, menjelaskan bagaimana seorang bisa menemukan kemungkinan positif di setiap situasi. 4. Bermimpilah lebih besar. Salah satu cara terbaik menanamkan mindset berkemungkinan adalah mendorong diri sendiri bermimpi lebih besar daripada yang biasa Anda lakukan. Henry Curtis menasihati, buatlah rencana Anda sefantastis mungkin. Karena 25 tahun dari sekarang, mimpi-mimpi itu akan terlihat biasa-biasa saja. Buatlah rencana Anda 10 kali lipat besarnya dari rencana pertama Anda. Dan 25 tahun dari sekarang, Anda akan terheran-heran mengapa Anda tidak menjadikannya 50 kali lebih besar. Jika Anda bermimpi lebih besar, membayangkan organisasi Anda 1 kali lebih besar, menjadikan tujuan Anda setidaknya 1 langkah di luar dari apa yang menjadikan Anda nyaman, Anda akan mendorong untuk tumbuh. Dan itu akan membuat Anda percaya akan kemungkinan yang lebih besar. 5. Mempertanyakan status quo. Kebanyakan orang ingin hidup mereka maju, namun mereka menghargai perdamaian dan stabilitas pada waktu yang sama. Orang seringkali lupa bahwa mereka tidak bisa maju dan tetap berada di tempat yang sama. Pertumbuhan berarti perubahan. Perubahan perlu menantang status quo. Jika Anda ingin kemungkinan yang lebih besar, Anda tidak bisa berdiam diri dengan apa yang sudah Anda miliki sekarang. Jika Anda menjadi seorang pemikir berkemungkinan, Anda akan menghadapi banyak orang yang menginginkan Anda melepaskan impian Anda
dan tetap dalam kondisi status quo. Para peraih sukses menolak status quo. 6. Carilah inspirasi dari para peraih prestasi besar. Anda bisa belajar banyak tentang berpikir berkemungkinan dengan mempelajari para peraih prestasi besar. Temukan beberapa peraih prestasi yang Anda kagumi dan pelajarilah mereka. Dengarkan bagian selanjutnya hanya di channel Dengar Buku.